Selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga channel ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang punya kemampuan baca, lantas memahami Al-Quran, dia diibaratkan kemudian lekat dengan misk, bau harum. Bahkan disebut penutup botol misk, yang kalau dibuka harumnya keluar semua. Di ahli Quran itu wangi semua. Kalau bicara wangi, kalau menatap wangi, kalau jalan wangi. Wangi itu kan semerbak, bagus. Dan baunya wangi, miskin itu baunya wangi. Di ahli Quran tuh kemana-mana tuh wangi gitu. Disebutkan pun wangi. Ini gimana caranya orang nggak pernah lihat Anda, tapi kalau disebut Anda wangi. Baik gitu. Coba sekarang Anda pengen disebutkan di langit, di dunia aja, belum disebut baik, terus Anda pengen dikenal baik di langit. Bikin kebaikan dulu. Ibu-ibu, jadikan dah buah anak-anaknya. Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari. Melahirkannya berjuang dengan kematian. Mesti ada kebanggaan, Bu. Di hari kiamat mesti ada kebanggaan. Minimal di dunia didik anak itu. Sehingga ketika disebutkan anak itu jadi wangi, ibu dapat wanginya. Bapak dapat wanginya. Seorang itu kalau sudah baik, maka Allah akan menyebutkan semua kebaikannya dan semua setiap yang di lingkarannya akan ikut baik semua. Silahkan cek. Yang nggak pernah kenal Anda jadi kenal tuh. Itu tetangga saya katanya. Itu kawan saya. Itu teman saya. Itu sekampung saya. Jadi kebanggaan. Dan jadilah Anda bagian dari itu. Sudah jaminan dari Nabi SAW. Apa sumber pertamanya? Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan wangi dalam kehidupan. Kalau bukan dunia, dapatkan di akhirat kelak. Saya kemarin hari Sabtu setelah dari Tanah Kusir, saya berbincang dengan kawan. Allahu Akbar. Ya benarlah kata Nabi SAW, salah satunya jasad ahli Quran akan dijaga di alam kuburnya. Dia ada satu anak kecil. Ya kalau anak memang sudah kecil, perempuan. Dia usia sekitar 7 tahun, 7 ke 10 tahun. Di Arab sana, bukan di sini. Dia penghafal Quran. Wafat anak itu. Dalam keadaan penghafal Quran. Semoga Allah muliakan beliau dan keluarganya. Dijaga oleh Allah jasadnya di alam kuburnya. Di samping orang-orang yang zalim. Jadi nggak ada pemakaman khusus itu, maka bercampur di situ. Ya ada zalim dalam akidah berarti belum beriman, ada zalim dalam perbuatan maksiat dan sebagainya. Itu bapaknya terus-terusan mimpi. Mimpi anaknya minta, "Pak, pindahkan makam saya. Berisik di sini, pindahkan makam saya. Nggak kuat saya dengar orang disiksa terus-terusan." Ya nggak kuat. Jadi teriak sana, teriak sini. Wah nanti deh kalau antum udah dikubur bisa terasa lah gitu ya. Atau kita nanti terasa sendiri. Ya, nanti banyak hal yang disebutkan dalam makanya ngaji yang betul. Persiapan, jangan cuma dunia disiapkan, persiapan ke alam kubur. Ayat-ayat kuburan tuh di Quran tuh lengkap. Antum bandingkan dengan kitab-kitab lain di muka bumi. Quran tuh sangat lengkap. Sampai ke kuburannya dibahas. Supaya punya persiapan. Kalau nggak percaya ya kuburannya duluan. Anda akan kelihatan nanti. Ya kan nggak ada salahnya. Karena kita yakin, nanti ketika kejadian kita siap. Tapi kalau Anda nggak yakin, nggak ada salahnya juga kok. Toh meninggal juga. Nggak bisa milih kok, wafat ya wafat juga. Cuma kalau Anda benar belajar, nanti akan ketahuan apakah benar atau tidaknya. Kita akan terasa. Sekarang iman dulu. Nanti kalau natap, ainul yakin. Kalau merasakan, hakul yakin. Cuman yang dirasakan itu, apakah positif atau negatif. Maka anak ini berkata di mimpi bapaknya, "Tolong pindahkan saya, nggak kuat saya di sini." Karena berkali-kali terjadi, bukan sekali dua kali. Dan itu dalam suasana yang baik. Kayak kalau antum mimpi yang aneh, bangun, wudu dulu. Ya, sholat kalau malam, sholat, niatkan tahajud, niatkan macam-macam, tidur lagi. Kalau mimpi lagi benar, 2 kali mimpi, 3 kali mimpi, itu petunjuk dari Allah. Ya, jelas ya. Tapi kalau sekali misalnya mimpi setelah itu nggak ada, setan ganggu. Ya, kalau pada yang negatif-negatif. Atau hayalan-hayalan yang mungkin ingin tercapai ke situ, tapi sebetulnya bukan. Maka bapaknya ini berinisiatif diskusi dengan keluarganya, digali makam atau dipindahkan. Sudah dipilih tempatnya yang baik di pekuburan, ini kisah nyata. Ya, bukan kisah rekayasa. Sudah dipilih tempatnya, sudah siap dipindahkan, digalilah kuburan anak itu. Begitu digali, sudah 8 tahun lewat, Anda tahu apa yang terjadi? Jasadnya utuh. Tak hancur dimakan tanah. Jadi kisah nyata. Dan sudah banyak kisah semacam ini. Jadi kalau tanda-tanda yang tertuliskan sudah nampak dalam kehidupan Anda belum iman juga, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan petunjuk supaya kita beriman? Apa sih yang kurang yakin sampai kita kurang yakin dengan Allah?